Assalamualaikum, hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Ibu Dipta. Untuk menu hari ini rencananya ibu mau masak ayam bumbu. Makanya ya, ini ibu lagi parut kelapa untuk campuran bumbu dasar ayam bumbunya. Untuk makanan olahan dari kelapa seperti santan, buat gulai, atau seperti ini kayak bumbu, ibu jarang beli yang siap jadi. Biasanya ibu di rumah stoknya kelapa utuh, jadi kalau mau buat gulai itu kelapanya parut sendiri dan santannya peras sendiri. Nah, ini dia bumbu dasarnya. Bumbu dasarnya kita campur dengan kelapa yang tadi ibu parut. Untuk bumbu dasar ibu beli di pasar yang siap jadi aja. Biasanya bumbu dasarnya itu kunyit, jahe, terus bawang merah, bawang putih, sama lengkuas. Sebenarnya untuk bikin ayam bumbu ini ada dua caranya ya. Yang pertama yang seperti ibu ini, bumbu dasarnya dicampur dengan kelapa parut. Atau yang kedua itu biasanya pakai lengkuas yang banyak. Jadi bumbunya itu dari lengkuas. Ini bumbu tadi ibu rebus dulu dengan ayamnya ya. Tapi di sini ibu nggak pakai banyak air untuk campurannya, karena kelapa sama ayamnya itu udah banyak ngandung air. Jadi ketika direbus, dia akan mengeluarkan airnya tadi. Nah, untuk rebus ayam berbumbu ini, biasanya ibu nggak pernah pakai api besar. Tetapi ibu makainya api sedang cenderung kecil ya. Karena kalau nanti ibu pakai api besar, dia itu akan hangus dan airnya itu nggak keluar. Tapi kalau nanti hasil air rebusannya itu udah banyak, biasanya baru apinya ibu besarin. Jadi fungsinya itu untuk mengeringkan air rebusan tadi. Nah, ini ya rebusan tadi airnya udah mengering. Kalau udah mengering seperti ini, matikan kompornya. Terus baru ibu goreng. Kalau ibu goreng ayam bumbu ini biasanya pakai minyak yang banyak, karena untuk menggoreng ayam bumbu itu memakan banyak minyak, dan supaya dia matangnya itu merata timbal balik. Ini ibu kalau goreng bumbunya ini biasanya ibu sering aduk-aduk supaya bawahnya itu nggak gosong, karena waktu itu ibu pernah buat dan kelupaan untuk diaduk, makanya di bawahnya udah gosong tapi di atasnya masih belum masak. Jadi ibu ini kalau buat ini memang harus sering diaduk supaya masaknya itu nantinya merata. Nah, selesai untuk menu siang ini, ayam bumbu khas Sumatera Barat. Nah, ceritanya ini sore menjelang malam ya, hari hujan gerimis gimana gitu ya. Jadi perut ini minta dimanjakan sama yang manis-manis malam ini. Makanya ini ibu mau bikin martabak teflon yang gampang-gampang aja, yang murah-murah aja. Ini ibu bahannya pakai tepung terigu kurang lebih 15 sendok, karena ada sisa sedikit itu di bungkusnya, jadi ibu masukin semua. Untuk gula ibu pakai 5 sendok teh aja. Terus garamnya setengah sendok teh. Garamnya garam halus ya. Nah, ini vanile ibu pakai 1/4 sendok. Karena kalau kebanyakan takutnya hasilnya nanti malah pahit. Jadi pakai yang sedang-sedang aja, yang pada tempatnya. Tidak boleh berlebihan dan jangan kekurangan biar rasanya itu mantap. Untuk telur ibu pakai 1 butir, jadi ini kocok lepas dulu di tempat yang lain supaya waktu nyampurin ke adonan keringnya tadi nggak susah, enak untuk diaduknya. Nih kalau air ibu pakai 3/4 gelas ya.
Ini ibu campur airnya sedikit-sedikit aja ya, takutnya nanti kalau sekali banyak adonannya itu menggumpal-gumpal, jadi susah untuk halusnya. Nah, kalau udah merata kayak gini, terakhir ibu masukin pasta pandannya. Pasta pandan kurang lebih ibu pakai seperempat atau setengah ya, lupa juga, kayaknya seperempat sendok makan. Nih, pokoknya yang sesuai selera aja ijonya gimana. Kalau kurang ijo ya ditambah lagi, tapi kalau udah cukup ya udah segitu aja. Nah, untuk adonan ini didiamkan selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam baru bisa kita olah, baru bisa kita panggang dia. Sebelum dipanggang, jangan lupa dimasukin dulu pengembangnya. Ibu pakai soda kue sama baking soda. Jadi baking soda sama soda kuenya ibu larutkan dulu pakai air kurang lebih 3 sendok makan. Setelah larut baru nanti ibu campur ke adonan kita tadi, adonan tepung pandannya. Nah, ini ibu buat martabaknya nggak banyak-banyak, cuman untuk seporsi aja, karena ini juga udah malam ya, takutnya nggak habis. Tapi sebenarnya kalau ini nggak habis, besoknya masih tahan, masih bisa dimakan. Ya kalau dia keras, biasanya ibu panasin lagi dengan pakai teflon, itu lembut lagi adonannya. Jadi walaupun udah keras, besoknya udah dingin, dipanasin sebentar aja pakai teflon, itu biasanya udah kembali lembut. Jadi ini 2 hari tahan lah ya, kira-kiranya 2 hari. Nah, ini adonannya udah ibu masukin ke teflon. Kalau udah berbih seperti ini, ibu tambahin sama gula pasir. Nah, kalau gula pasirnya ini udah masuk, apinya ibu kecilin, terus ibu tutup sampai dia matangnya itu sempurna. Terakhir ibu kasih mentega biar rasanya itu lebih gurih. Ini ibu olesin mentega. Mentega itu sesuai selera, kalau ibu sukanya yang banyak menteganya. Nah, ini buat yang kedua, karena teflon ibu itu teflonnya kecil, jadi kalau ngelipatnya itu agak susah ya, kayak martabak abang-abang yang di tepi jalan itu kan bisa dilipat. Nah, kalau ini karena teflonnya kecil, jadi agak susah untuk dilipatnya. Sambil nunggu adonan yang kedua masak, ibu mau kasih topping dulu. Jadi di rumah adanya mises coklat, jadi toppingnya ibu kasih aja mises coklat ditambah dengan SKM sedikit. Jadi ini adonan yang kedua udah mulai masak ya, udah mulai matang. Ini martabak lembut manis, martabak manis tuh. Jadi ini martabaknya ibu tumpuk aja, nggak dilipat 2, jadi ditumpuk baru nanti dipotong. Di luarnya diolesin mentega lagi, karena saya suka mentega, nggak tahu kenapa ya, selera orang beda-beda. Nah, ini dia asli lembut banget dan rasanya menurut ibu itu pas. Akhirnya jadi juga martabak teflon pandan malam ini untuk nemanin di kala hari hujan. Oke, sekian dulu ya video ibu kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.